Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wasallam ajmain. Amma ba'du. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak nikmat. Selawat bertanya salam ke tujuan kita, yakni Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, kami di sini dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Iman kepada Takdir dan Hari Kiamat. Saya Mawad Daurah Siregar, NIM 0308202005 sebagai moderator dan pemateri, Rahmi Rizkina 0308202027 sebagai pemateri, Khairun Nisa 0308201101 sebagai pemateri. A. Pengertian iman kepada hari akhir. Yaumil akhir atau hari akhir menurut bahasa adalah kehancuran atau kebangkitan, sedangkan menurut istilah hari akhir adalah hari kehancuran alam semesta beserta seluruh isinya. Iman kepada hari kiamat atau hari akhir merupakan rukun iman yang kelima. Tidak ada yang tahu kapan hari kiamat itu akan datang. Tetapi kita sebagai muslim sudah seharusnya kita untuk mengimani dan mempercayainya. Hari kiamat diawali dengan tiupan sangkala oleh malaikat Israfil, di mana tiupan sangkala ini adalah untuk mematikan semua makhluk yang ada di bumi beserta isinya. Dijelaskan bahwa pada hari itu semua benda yang di langit sudah tidak beraturan lagi, baik bintang, planet maupun bulan saling bertabrakan. Gunung-gunung meletus, hancur dan bertaburan. Badai ombak sangat dahsyat. Manusia pantang-panting dan tidak dapat mengenali anak saudaranya, yang akhirnya semua kehidupan hancur dan mati. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Hajj ayat 7 yang artinya, sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang, tidak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di kubur. Quran surah Al-Hajj ayat 7. Kejadian mengenai hari kiamat digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu dahsyat, sebagaimana tertuang dalam Quran surah Al-Qariyah dan surah Al-Zalzalah berikut. Artinya, pada hari itu manusia seperti anak-anak yang bertebaran dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Artinya, apabila bumi digoncangkan dengan goncangannya yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. B. Nama-nama lain hari akhir. Adapun nama-nama lain dari hari akhir adalah sebagai berikut. 1. Hari akhir, hari penghabisan. 2. Yaumil hisab, hari penghitungan. 3. Yaumil fasli, hari keputusan. 4. Yaumil jami, hari berkumpul. 5. Yaumil tolak, hari pertemuan. 6. Yaumil hasroh, hari penyesalan. Yaumil Qoriyah, hari peristiwa besar. 8. Yaumil Fat, hari kemenangan. 9. Yaumil Bas, hari kebangkitan. 10. Yaumil Buka, hari tangisan. C. Tanda-tanda kiamat atau hari akhir sudah dekat. 1. Terbitnya matahari dari arah barat dan terbenam dari arah timur. Hal ini terjadi karena perubahan besar dalam susunan alam semesta. 2. Keluarnya suatu binatang yang sangat aneh. Binatang ini dapat bercakap-cakap kepada semua orang dan menunjukkan kepada manusia bahwa kiamat sudah sangat dekat. 3. Datangnya Al-Mahdi. Beliau termasuk keturunan dari Rasulullah SAW. Oleh karena itu beliau serupa benar akhlak dan budi pekertinya dengan Rasulullah. 4. Munculnya Dajjal. Dajjal adalah seorang yang muncul sebagai tanda semakin dekat datangnya kiamat. Dajjal bermakna buta sebelah dan mengaku sebagai Tuhan.
5. Hilang dan lenyapnya Al-Quran dan mushaf hafalan dalam hati, bahkan lenyap pula lah yang ada dalam hati seseorang. 6. Berkumpulnya manusia seperti selamatan kelahiran, khitanan, perkawinan, ulang tahun dan lain-lain, akan tetapi tidak pernah sedikit pun dijalankan perintah-perintahnya serta dijauhi larangannya. 7. Turunnya Nabi Isa alaihissalam. Beliau akan turun ke bumi ini di tengah-tengah merajalela pengaruh Dajjal. D. Peristiwa yang terjadi pada hari akhir. Alam barzah, yaitu batas antara alam dunia dengan alam akhirat, dan dapat disebut dengan alam kubur. 2. Yaumul ba'ar, yaitu dibangkitkannya manusia dari alam kubur setelah malaikat Israfil meniup sangkakala yang kedua. 3. Yaumul masyar, yaitu tempat manusia berkumpul setelah bangkit dari alam kubur untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatannya. Yaumul hisab, yaitu dihitungnya amal manusia tentang kebaikan dan keburukannya. Yaumul mizan, yaitu hari pertimbangan amal baik dan amal buruk yang dilakukan manusia selama hidupnya. 6. Siratal mustaqim. As-sirat secara bahasa etimologi berarti jalan, sedangkan menurut syar'i terminologi adalah jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahanam yang akan dilewati umat manusia menuju surga sesuai dengan amal perbuatan mereka. 7. Surga dan neraka. Surga adalah tempat bagi orang-orang yang ikhlas beribadah, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Surga merupakan tempat di akhirat yang berisi penuh dengan kesenangan dan kegembiraan. Jika keindahan di dunia bersifat sementara, maka keindahan dan kesenangan di akhirat bersifat kekal. Neraka adalah suatu tempat di akhirat yang sangat tidak menyenangkan. Tempat ini dipertemukan bagi orang-orang kafir, munafik dan orang-orang yang melanggar perintah Allah. Di neraka, orang yang berbuat dosa melebihi amalnya akan mendapat siksa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hoirun Nisa, NIM 0308201101. Baiklah, saya akan melanjutkan. Fungsi iman kepada hari akhir. 1. Menambah iman serta takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Lebih taat kepada Allah dan Rasulullah SAW dengan menghindari diri dari perbuatan maksiat. 3. Senantiasa hidup dengan hati-hati, waspada dan selalu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. 4. Memberikan motivasi untuk beramal dan beribadah karena segala perbuatan baik akan dapat balasan di hari akhir. 5. Selalu menghiasi diri dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala hingga jiwa menjadi tenang. Beriman kepada takdir adalah salah satu rukun iman bagi muslim. Segala sesuatu yang telah terjadi, sedang terjadi dan akan datang semua tidak akan keluar dari ketetapan Allah Ta'ala sesuai dengan ilmunya dan hikmahnya. Dalam Syahril Muslim disebut hadis dari Abdullah bin Amru As bahwa ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, Allah telah menulis takdir seluruh makhluk sebelum diciptakan langit dan bumi dengan tenggang waktu 50.000 tahun. Hadis riwayat Muslim. Manusia dilarang menyalahi rahasia takdir dengan berlebih-lebihan seperti mengapa Allah Ta'ala menakdirkan ini dan bagaimana takdir terjadi. Namun mengimaninya adalah wajib. Imam Ahmad radhiyallahu mengatakan merupakan keyakinan wajib beriman kepada takdir baik maupun buruk, juga beriman dan menghadiri hadis-hadis yang berkaitan dengannya. Tidak boleh dikatakan kepadanya
Dan bagaimana Syahrul Tiqob Ahli Sunnah Iman Ahmad Tahawi rahimahullah menjelaskan tentang takdir. Allah menciptakan makhluk dengan ilmu, lalu Allah menciptakan takdir dan azalnya. Tidak ada yang sembunyi baginya, sesuatu belum diciptakan. Dia mengetahui perbuatan mereka sebelum diciptakan. Dia memerintah untuk taat kepadanya serta melanggar perbuatan maksiat kepadanya. Segala sesuatu berjalan sesuai dengan suratan takdir dan kehendaknya. Hendaknya pas terrealisasi. G. Fungsi iman kepada qada dan qadar. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan umat manusia beriman kepada qada dan qadar, takdir, yang tentu mengandung banyak fungsi, hikmah atau manfaat, yaitu antara lain memperkuat keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta adalah Tuhan yang Maha Esa, Maha Kuasa dan Maha Adil dan Maha Bijaksana. Keyakinan tersebut dapat mendorong umat manusia atau umat muslim untuk melakukan usaha-usaha yang bijaksana agar menjadi umat bangsa yang merdeka dan berdaulat. Kemudian merdeka dan kedaulatan yang diperolehnya itu akan dimanfaatkan secara adil demi mewujudkan kemakmuran kesejahteraan bersama di dunia dan akhirat. Membutuhkan kesadaran bahwa Allah semesta dan segala isinya berjalan sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sunatullah atau hukuman alam. Kesadaran yang demikian dapat mendorong umat manusia atau umat muslim untuk menjadi ilmuwan-ilmuwan yang canggih di bidang masing-masing. Kemudian mengatakan usaha-usaha penelitian terhadap setiap makhluk Allah seperti manusia, hewan, tumbuhan, air, udara, barang tambang dan gas, sedangkan hasil-hasil penelitian dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia ke arah yang lebih tinggi. Lihat dalam pelajaran Quran Surah Al-Mujadalah. Kesimpulan, iman adalah keyakinan yang diyakini di dalam hati, diucapkan dengan lisan dan dilaksanakan dengan amal perbuatan. Kalau kita melihat qada menurut bahasa artinya ketetapan. Qada artinya ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada setiap makhluknya yang bersifat azali. Artinya ketetapan itu sudah ada sebelum keberadaan atau kehadiran manusia. Sedangkan qada artinya menurut bahasa berarti ukuran. Qada artinya terjadi menciptakan dengan ukuran atau timbangan yang lebih tentu sebelumnya. Qada dan qadar dalam keseharian sering kita sebut dengan takdir. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.